Hai teman-teman Ngapsus di rumah, ketemu lagi dengan saya Kak Sil. Hai semua. Rame ya studio hari ini ya. Nah teman-teman, saya hari ini ditemani ngobrol dengan pendekar sakti. Nah pasti pada mikir pendekar sakti. Nah sakti yang saya maksud di sini adalah sakti di kebijakan, sakti di regulasi, dan terutama sakti juga di hukum. Nah saya kenalkan, kali ini saya akan berbincang dengan Pak Beni, Pak Hardi, dan terutama Kepala Prodi kita Hukum di Universitas Vodekok adalah Pak Abbas. Selamat datang Bapak-Bapak. Makanya hari ini saya paling cantik sendiri kayaknya ya. Nah Pak Abbas, saya mau bertanya. Banyak pertanyaan dari teman-teman, terutama untuk calon mahasiswa baru, anak-anak SMA yang tamatan itu bertanya, Kak, kalau misalnya pengen kuliah masuk prodi apa sih? Terus ketika diomongin hukum, kalau hukum emangnya saya akan belajar apa? Nah, mungkin bisa dari bapak-bapak menjelaskan kalau kuliah di hukum itu kita ngapain aja sih kuliahnya gitu. Ya, terima kasih Kak Sil atas undangannya. Baik, kalau kami begini Bu Sil, menamakan prodi hukum ini adalah mahasiswa tersesat di jalan kebenaran. Oke, ya. Tersesat di jalan kebenaran ya? Tersesat di jalan kebenaran. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Nah, semua apapun bentuk tindak tanduk yang ada di bumi pertiwi ini, itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah yang mengatur itu semua pasti hukum. Apapun itu. Ya. Mulai dari kita bangun tidur, kita bekerja, mau sampai apapun, semuanya pasti hukum yang mengaturnya. Kita contohkan lagi, di bidang ekonomi perbankan pasti ada bidang hukumnya. Ya, betul. Di rumah sakit pasti ada bidang hukumnya. Apapun itu. Jadi hukum itu adalah semua pekerjaan yang menaungi apapun tingkah laku manusia. Karena yang diatur itu adalah manusia gitu. Oke, ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, untuk tahu akan regulasi, bagaimana itu hukum sendiri, itu dipelajari ya di prodinya hukum. Nah, kalau untuk peminatannya, itu ada apa saja sih di fakultas atau di prodi hukum? Ya, hari ini kita baru melakukan peminatan 3 hari ini. Ada itu pidana, ada itu perdata, dan ada itu tata negara. Nah, semuanya kami melihat itu adalah kebutuhan pasar yang diminati, yang saat ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, betul. Nah, ada 3 peminatan ya Pak ya? Iya. Pidana, perdata, dan tata negara. Tata negara. Nah, kalau dari bapak-bapak yang sekarang nih yang ngobrol dengan saya, itu backgroundnya dari yang mana? Adakah dari yang pidana, perdata, atau hukum tata negara? Kalau dari Pak Beni? Dari hukum tata negara. Hukum tata negara. Ya. Berarti bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Hukum tata negara itu kita mempelajari apa sih? Gitu. Hukum tata negara itu kita membicarakan masalah perundang-undangan, aturannya dulu. Jadi kalau di hukum itu, yang pertama itu hukum tata negara dulu sebenarnya. Soalnya kan ada undang-undangnya gitu. Betul. Setelah undang-undang itu dijalankan atau tidaknya, itu baru nanti ada sanksinya. Ada sanksi pidana, ada sanksi perdata gitu. Jadi hukum tata negara itu aturannya dulu. Aturan, bisa dikatakan nggak sih aturan induk perundang-undangan gitu. Utama gitu ya, tata negara. Nah kemudian kalau untuk pidana ke Pak Hadi ya? Iya. Iya, kalau untuk hukum pidana itu berkaitan tentang orang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan sekarang kan kita rasakan ya banyak permasalahan masalah hak asasi manusia. Betul. Nah, jadi sebenarnya apa yang nantinya hak asasi manusia apa yang nanti dilanggar itu nanti bakal dibahas dalam hukum pidana. Bagaimana nanti prosesnya, bagaimana nanti upaya preventif dan represifnya. Itu yang nanti akan dibahas dalam hukum pidana tersebut. Kasih. Oke, nah kalau perdata Pak Bas? Ya, sebenarnya background saya adalah pidana sebenarnya. Oke. Sama dengan saya. Tapi kalau kita berbicara perdata itu adalah hubungan orang dengan orang lain sebenarnya. Atau hubungan badan person dengan badan person lain, atau hubungan badan hukum dengan badan hukum lainnya, tanpa ada campur tangan negara di sana. Boleh dikatakan seperti ini. Persoalan sekaitan dengan
persoalan mungkin contoh tanah lah gitu kan. Iya. Apabila seseorang atau para pihak atau salah satu para pihak itu tidak untuk mencapai hak itu tidak membawa ke tingkat pengadilan, maka di sana tidak ada campur tangan negara atau penegak hukum di sana. Kita berikan contoh misalnya, kalau ada orang yang berkelahi misalnya perebutan tanah di sana, polisi datang itu bukan kaitannya masalah tanahnya gitu, tapi masalah persoalan perkelahiannya seperti itu. Nah, jadi kalau perdata ini dia hanya hubungan orang dengan orang lain, atau badan person dengan badan person lainnya, atau badan hukum dengan badan hukum lainnya, tanpa ada campur tangan negara di sana. Kalau bisa disederhanakan itu lebih ke administrasian nggak sih Pak, antara satu orang dengan orang lain untuk di perdata? Iya, iya. Karena kenapa? Ketika kita berbicara perdata, yang kita lihat itu adalah keadilan secara formilnya. Itu perdata. Tapi ketika kita berbicara pidana, yang dilihat itu adalah kebenaran materialnya, gitu. Oke. Iya. Nah, untuk dalam proses pembelajaran nih hukum ini, setelah misalnya nanti si mahasiswanya ternyata memilih peminatan entah itu pidana, perdata atau hukum tata negara gitu ya. Nah, untuk proses kuliahnya hukum ini seperti apa? Apakah ada praktek untuk simulasi lebih kurang bagaimana kasus terjadi dan akhirnya nanti ada hakimnya, ada lawyernya atau seperti apa? Iya. Jadi kita lulusan kita ini nanti kita harapkan bisa selain dari akademisi, Ya. bisa juga sebagai praktisi, dan bisa juga sebagai pelaku usaha. Karena kenapa? Kita mengharapkan bahwasanya tamatan kita ini selain dari akademisi juga bisa sebagai pelaku-pelaku usaha di sini juga. Karena sesuai dengan visi dan misi universitas kita. Nah, selain daripada itu, dalam rangka untuk menunjang perkuliahan, untuk menunjang kepraktisinya, jadi prodi kita ini, program studi kita ini, kita juga punya labor peradilan semu namanya. Peradilan semu. Labor praktek peradilan semu. Tujuan labor ini adalah dalam rangka mengasah para calon mahasiswa, mahasiswa ini atau calon-calon praktisi ini dalam rangka bagaimana melihat inilah contoh bagaimana cara mencari keadilan gitu. Oke. Ya. Nah, Ini cara mencari keadilan. Itu satu. Yang kedua, kita juga punya yang namanya pusat kajian hukum di sini. pusat kajian hukum. Ya, kita juga punya namanya pusat kajian hukum. Yang mana pusat kajian hukum ini, moto kita ini adalah menjadikan kampus Universitas Pordekok ini sebagai kampus riset, inovasi, dan praktisi. Artinya apa? Segala apapun tindak tanduk terhadap kebijakan publik, baik itu lingkupnya lokal, ataupun lingkupnya nasional, ataupun lingkupnya internasional, kita akan bahas di sana namanya pusat kajian hukum itu. Kalau itu lebih mendalam nantinya Lebih ya. mendalam nantinya. Keilmuannya ya. Keilmuannya. Jadi harapannya adalah pusat kajian ini bisa sebagai daya pikir, daya masukan, dan daya kritisi terhadap para pemerintah-pemerintah hari ini. Oke. Nah, tadi Bapak udah nge-spill untuk lulusan dari mahasiswa prodi hukum, lulusannya nanti bisa jadi akademisi, bisa juga jadi pelaku usaha dan praktisi ya. gitu ya. Nah, paradigma di masyarakat itu adalah ketika masuk hukum mau jadi lawyer. Nah, paradigma seperti itu. Ketika ditanya mau kuliah apa, ambil hukum lah gitu kan. Kenapa mau jadi lawyer? Nah, jadi muncullah stigma-stigma kalau pengen jadi lawyer di hukum. Dan jadi akhirnya kalau hanya ingin jadi lawyer doang nih hukum. Jadi kalau yang nggak mau lawyer nggak usah ambil hukum. Nah, itu gimana? Boleh mungkin dengan Pak Hadi atau Pak Beni silakan. Oke, sebenarnya gini, kalau untuk mengambil jurusan ilmu hukum atau hukum itu sendiri, itu sebenarnya kalau untuk lulusannya nggak harus jadi pengacara ya.
Jadi sebenarnya seperti yang dibilang sama Pak Kaprodi tadi, itu ada pengusaha juga gitu. Nah di luar itu sebenarnya pengacara ini kan bahasanya kan adalah advokat. Pengacara ini banyak juga tugasnya, ada penasihat hukum, ada pendamping hukum gitu. Dan juga sarjana hukum itu bisa sebenarnya menjadi staf biro atau mungkin staf legal. Staf legal ini di perusahaan, kalau biro ini mungkin di pemerintahan, dan juga bisa juga nantinya meniti karir menjadi notaris, bisa juga nanti menjadi polisi, TNI, karena sekarang memang polisi itu salah satu syaratnya memang harus S1 hukum. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi seorang penyidik gitu. Jadi harus lulus S1 hukum dulu, baru diperbolehkan menjadi seorang penyidik di kepolisian. Kalau tidak, dia tidak boleh menyidik kasus tertentu nanti. Nggak boleh megang kasus Nggak berarti boleh ya megang gitu. kasus. Berarti itu nyangkut ke jenjang karir ya. Betul, betul. Nah, karena kan kita mematahkan stigma ya di masyarakat nih. Kalau masuk ngapain masuk hukum kalau nggak jadi lawyer, nah gitu. Jadi kalau hanya yang pingin jadi lawyer lah yang masuk hukum. Padahal sebenarnya kalau untuk kerjaannya apa nanti setelah tamat dari lulusan hukum itu banyak ya berarti ya. Banyak. Dan juga bisa jadi mungkin nanti kalau seandainya nggak masuk di akademisi atau dalam profesi, nanti juga bisa jadi peneliti. Nanti juga bisa menjadi peneliti. Contohnya kan kita punya pusat kajian kebijakan publik kan. Di kampus itu nanti bisa para lulusannya nanti menjadi peneliti di pusat kebijakan publik tersebut. Jadi nanti apapun undang-undang atau peraturan yang sudah dikeluarkan nanti kita bisa kaji. Apakah ini cocok gitu kan? Baik itu dalam proses pembuatannya sampai nanti bagaimana nanti implikasinya kepada masyarakat. Bisa juga jadi peneliti nanti begitu. Oke, berarti kompleks ya menjawab pertanyaan para mahasiswa atau calon mahasiswa saat ini, karena kan pada bingung nih nggak mau kuliah mau ngambil apa, terus kalau udah ngambil hukum nanti kerjanya di mana. Nah kalau untuk UKT-nya sendiri dari Prodi Hukum UFDK itu bisa diinfokan Pak berapa? Iya, jadi kita hari ini untuk uang kuliah, kalau kita lihat dari kampus kita dan kita bandingkan dari perguruan tinggi lain, kita salah satu adalah kampus yang uang kuliah yang terjangkau. Terjangkau. Nah, terjangkau. ini berita nih buat teman-teman di rumah yang nih. terjangkau. Kemudian selain daripada itu, kita juga di sini dalam rangka uang kuliah ini bisa dicicil 6 tahap atau per bulannya. Bisa dicicil? Bisa dicicil Kak Sil. Nah, jadi kita itu uang kuliahnya hanya berjumlah 4.380.000 dalam satu semester. dalam satu semester. Oke. Artinya apa? Kita bersifat hari ini UKT, uang kuliah tunggal. Ya. Nah, bedanya kita perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi yang lain, bedanya adalah kita tidak ada pemungutan selain daripada itu. Oh, berarti hanya bayar Nggak, UKT, iya, tidak hanya ada bayar uang pembangunan gitu ya? Ya, hanya bayar uang hanya dalam sifatnya UKT. Nggak ada pungutan selain daripada itu. Dan juga bisa dicicil 6 tahap. Kemarin kita ada pendaftaran gratis Kak Sil. Pendaftaran gratis dalam rangka menyambut kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Kita menggratiskan uang pendaftaran. Wah, ini menarik ini Pak Ya. informasinya. Karena kan saat ini teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu mau kuliah di mana dan belum dapat ini kesempatan kuliah di tempat yang mungkin diinginkan, bisa berkesempatan kuliah di sini begitu ya. Ya, sangat Ya, kita terbuka juga sekali kita. punya promo Ya. kalau misalnya buat daftar di sini free biaya pendaftaran gitu ya Iya, Pak. free biaya. Oke. Makanya kita bilang masuk ke kuliah di hukum ini sama ibaratkan beliau tersesat di jalan kebenaran, gitu ya. Karena kenapa? Karena Tersesat di jalan kebenaran. Iya, karena semua apapun tindak tanduk yang dilakukan itu semuanya akan ada hukumnya. Minimal kalau toh, makanya disampaikan tadi oleh rekan saya Pak Ardi, kuliah hukum itu tidak semata-mata harus jadi lawyer. Tidak semata-mata harus jadi pengacara. Apapun itu pekerjaan kita, baik itu di rumah sakit, bidang kesehatan juga ada staf legalnya. Apapun itu. Mau polisi, syarat untuk penyidik juga harus sarjana hukum. Mau TNI, ada jenjang karirnya, prajurit karir namanya. Jadi semuanya
pasti ada hukum. Minimal ini ketika keluarga bertanya untuk mencari jalan keadilan, minimal kita tahu kemana arahnya. Jadi di pengadilan itu, Kak Sil, Ya. misalnya keluarga kita ini ada persoalan untuk mencari keadilan, Ya, persoalan perdata katakan. betul. Nah, tidak harus nunjuk lawyer. Misalnya ada di keluarga kita ini yang paham tentang hukum, bisa dia maju. Nah, bisa dia, nggak harus jadi lawyer. Kegunaan ilmu di kegunaan masyarakat ilmu gitu ya. di masyarakat itu tidak harus jadi lawyer. Tidak harus jadi lawyer. Minimal untuk pembela kebenaran di keluarga kita. Betul sekali. Nah, Bapak-bapak, ini udah ngobrol-ngobrol kita di sini, kayaknya kita butuh asupan minuman nih dari tim produser. Apakah nggak ada nih minuman buat kita? Ada dong, ada dong. Nah, kali ini minuman kopi kita disponsori oleh Tepi Coffee. Tepi Cafe, sorry, syarat Tepi Cafe. Kafenya for the coffee. Kafenya for the cook ya. Jadi kalau komplit banget kalau di sini ya Bapak ya. Iya. Kita bisa kuliah, kita juga ada kafe buat nongkrong, sekaligus bisa bikin tugas, bisa ngobrol diskusi bersama gitu ya. Oke, terima kasih Bu Selvi. Mari silakan Pak, diminum. Ya, Nah, tadi pembahasannya saya menarik dengan Bapak ngomong tersesat di jalan kebenaran. Dimana kan kalau tersesat itu ya nggak mungkin benar gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa menginfokan ke calon maba kalau misalnya untuk masuk ke pedagang. Wah, saya dapat bisikan nih kalau kopinya dibayar sama narasumber. Begitu ya. Nah, berarti kalau untuk hukum sendiri kita sudah terpatahkan nih dari pemaparan obrolan kita bahwasanya tidak hanya masuk hukum itu untuk jadi lawyer, tapi bisa juga jadi praktisi dan juga seminimalnya punya keilmuan hukum di masyarakat yang bisa dipergunakan, terutama juga keluarga sendiri ya gitu. Nah, kalau untuk UKT juga sudah disampaikan itu ini ya sangat bisa terjangkau karena ada tahapan cicilan 6 kali ya pembayaran gitu ya. Nah, kalau untuk praktek nih, secara praktek kalau hukum ini tadi ada perdata, pidana, terus hukum tata negara. Dari kajian-kajian itu selain dari pengadilan semu, itu kira-kira prakteknya nanti apa lagi yang bisa diikuti oleh mahasiswanya hukum? Baik. Jadi gini Kak Sil, lulusan kita ini selain dari dia jadi praktisi akademisi ini, jadi kita profil lulusan kita ini, kita kelebihannya dengan perguruan tinggi lain, kita selain dari tata negaranya, kita ada mencakup aspek nuansa kearifan lokal. Kearifan lokal, itu seperti apa Pak? Kearifan lokal? Karena gini, berbicara hukum itu ada dua sebenarnya. Ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis itu mungkin disampaikan oleh tadi Pak Beni itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden yang sifatnya adalah tertulis dan terregister. Ya, Dimasukkan kepada lembar negara, misal contoh undang-undang nomor sekian tahun sekian gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang dianut di tengah masyarakat, dia tidak bersifat tertulis, tapi diyakini dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Itu bisa contohkan seperti apa Pak? Tapi sebelum Bapak jawab, nah kayak tadi instruksinya, coba diminum dulu kopinya seperti apa. Silakan Bapak. Nah, podcast kita kali ini disponsori oleh Tepi Coffee, teman-teman Ngopsus. Jadi, kaprodinya bayar gitu ya. Siap. Wah, luar biasa sekali Bu Sil. Manisnya pas ya? Pas manisnya. Pas manisnya ya? Manis ya. Oke. Langsung bikin ini ya, Langsung bikin obrolan kita jadi makin ini ya. makin hangat nih. Makin hangat ya.
Nah, kembali lagi Pak, dari tadi yang praktek-praktek yang selain peradilan semu yang bisa mahasiswa dapatkan nanti, praktek selain itu apa aja lagi? Iya. Jadi selain dari praktek peradilan semu yang kita sampaikan tadi adalah dalam rangka mengasah bagaimana cara peserta didik atau mahasiswa kita ini dalam rangka mencari keadilan. Kemudian ada pusat kajian hukum. Kemudian nanti setelah ini kita juga akan memagangkan Magang ya? ya para mahasiswa-mahasiswa kita ini pada lingkup-lingkup seperti mungkin pengadilan negeri, pengadilan agama, gitu kan. Jadi mahasiswa ini nanti kita magangkan di sana, melihat, mengamati, ternyata begini cara proses mencari keadilan itu, Ya. gitu. Berarti dia melewati proses ya Melewati dari praktek proses. itu ya? Iya, jadi maka nanti setelah lulus ini dia tahu dia mau arahnya kemana, mau arahnya ke akademisi kah, atau mau arahnya langsung ke praktisi, atau sebagai pelaku usaha, gitu. Oke. Kalau dari akademisi dan praktisi mungkin kita udah dapat gambaran bentukannya Iya. seperti apa. Tapi kalau ke pelaku usaha itu bisa diinfokan seperti apa Pak? Ketika sarjana hukum berarti ya setelah tamat dari S1 hukum itu menjadi pelaku usaha dan dari segi keilmuannya seperti apa? Iya. Jadi gini, pelaku usaha ini sesuai dengan visi dan misi universitas kita. Bagaimana para mahasiswa ini selain dari sebagai praktisi juga bisa diminati sebagai pelaku usaha. Artinya apa? Mahasiswa ini kita berharap setelah tamat dari sini dia jangan sampai sebagai orang pencari kerja, tapi dia adalah orang yang mencetak bagaimana dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oke, berarti ada jiwa sisi Ada entrepreneurnya jiwa juga sisi gitu ya? entrepreneurnya. Makanya contoh misalnya, kalau dia tamat farmasi contohnya, Siap, betul. jangan dia berpikir dia harus jadi apoteker setelah ini, tapi dia sebagai pemilik dari apotek itu. Oke, itu menarik itu. Iya. Kayaknya itu membuka paradigma Membuka dari paradigma. mahasiswa ya, karena Iya. dia kan berpikir setelah tamat kuliah itu adalah mencari kerja. Mencari kerja. Tapi berpikir adalah kita yang memberikan kerja terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Oke. Nah, Bapak kita masuk ke kuis. Saya di sini ada kuis. Kita ada satu orang satu kertas ya. Oke. Kita ada kuis. Di sini ada kertas yang berisikan huruf kata, dua kata ajaib dari tim kreatif. Nah, boleh dimulai dari siapa dulu, Pak? Pak Beni dulu deh duluan. Silakan ambil satu, dibacakan terus langsung dijawab. KDRT. KDRT. Ya. Oke, silakan Pak. Mungkin kita ngebahas tentang KDRT. Nah, lagi hangat-hangatnya sekarang itu adalah kasus KDRT di rumah tangga gitu ya. Si istri istilahkannya mendapatkan kekerasan betul sekali oleh suaminya. Nah, itu pandangan dari segi hukumnya seperti apa, Pak? Dan ketika kita pelajarin hukum, apa sih step-step yang bisa dilakukan? Boleh Pak Beni boleh jawab, atau Pak Abbas atau Pak Hardi? Yang pertama tuh KDRT itu kan termasuk kepada hukum pidana ya. Pidana. Pada hukum pidana. Tapi yang KDRT itu termasuk delik aduan. Jadi seorang korban itu kalau dia tidak mengadu itu tidak bisa diproses. Jadi dia menimbulkan delik aduan yang harus diadukan dulu ke kepolisiannya. Gitu. Oke. Jadi kalau KDRT itu kalau ancaman hukumannya itu maksimal sekitar 15 tahun. 15 Ya, tahun. maksimal. Itu kan kalau 15 tahun itu mungkin KDRT-nya tingkatnya sudah parah mungkin. Atau yang Oke. meninggal dunia atau kekerasan yang bisa menimbulkan cacat itu. Tapi nanti ini kalau untuk segi hukumannya KDRT ini tergantung dari pertimbangan hakimnya seperti apa gitu. Oke, berarti tergantung nanti setelah diproses pertimbangan hakim seperti apa ya. Nah, ini menarik karena basicnya tadi Pak Beni hukum tata negara ya, tapi juga mengerti pidana. Berarti menjadi mahasiswanya UFDK itu yang hukum, dia tidak hanya memahami peminatan yang dia ambil, tapi juga dia tahu akan bagaimana pidana, perdata, dan hukum tata negara Iya. gitu ya. Komplit ya Pak? Komplit. Oke. Jadi tamat sarjana hukum itu dia bukan tamat sarjana hukum pidana, tidak. Dia yang jelas hukum, tamat sarjana hukum. Dia sifatnya umum. Mau dia
pidana juga bisa, perdata bisa, hukum tata negara juga bisa. Jadi semuanya kompleks. Jadi dia ketika tamat itu walaupun peminatannya pidana atau peminatannya tata negara, tapi dia bisa mencakup ini. Nah, menyambung tadi apa yang persoalan masalah KDRT tadi, negara kita kan negara hukum nih. Terdapat di pasal Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Nah, hukum atau negara ini dia memberikan perlakuan khusus terhadap apa? Ada dua. Pertama ada anak, Betul. yang kedua ada perempuan. Ya. Ya. Kalau anak kita berikan contoh misalnya ada undang-undang tentang perlindungan anak. Ada undang-undang tentang sistem peradilan anak. Jadi ketika anak atau anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia sebagai pelaku atau korban? Betul. Nah, ini perlakuannya berbeda. Pandangan Berbeda. hukumnya nanti berbeda gitu ya. Berbeda, mulai dari proses penegakan hukumnya sampai terhadap putusan yang berbeda. Sampai terhadap lapasnya pun juga berbeda ini. Tidak disamakan dengan orang dewasa, anak-anak ini. Begitu juga dengan perempuan. Nah, berbeda. Kenapa kita katakan berbeda? Karena anak ini merupakan aset bangsa. Aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara ini. Maka ketika anak-anak terlantar, dia harus negara yang melindunginya, gitu. Nah, makanya itu anak ini adalah perlakuan khususnya terhadap negara ini berbeda. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan ini adalah makhluk atau yang harus dilindungi, tidak untuk dikasari gitu. Ya. Yap. Ya, karena kenapa? Di dalam undang-undang perkawinan mengatakan bahwa seseorang laki-laki dan perempuan itu menjalin tali pernikahan itu. Oke Pak, kalau dari segi Pak Hardi gimana tentang KDRT? Ya, gini kalau saya sendiri sebenarnya gini Kasil, saya kan memang basic hukum pidana ya, dan memang peminatan saya itu lebih kepada ada namanya dalam hukum pidana itu kriminologi. Nah, jadi nanti mahasiswa kita yang nanti mungkin masuk dalam prodi hukum Universitas Fordeko, itu nanti akan mempelajari mata kuliah kriminologi. Nah, kriminologi ini adalah membahas tentang sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana. Nanti juga turun di situ ada juga namanya nanti viktimologi. Jadi di viktimologi ini kita membahas tentang korban nanti. Jadi rupanya di dalam hukum ini mungkin nggak banyak yang tahu ya. Yep. Di dalam hukum itu kita tidak hanya melihat suatu perbuatan dari pelakunya saja, tapi dari peran korban. Berarti kayak ada sisi psikologisnya ya yang ada digali ya? sisi korbannya. Kayak contohnya lah, kalau KDRT itu kan antara suami dan istri ya. Betul. Nah, jadi kalau di KDRT ini bisa kita kategorikan seperti ini. Seorang suami melakukan kekerasan itu juga mungkin ada faktor psikologisnya gitu. Misalnya mungkin beliau tidak nyaman di rumah, atau mungkin ada faktor dari luar gitu kan, atau dari segi internalnya sendiri. Mungkin memang mentalitas dia memang terganggu gitu. Karena di dalam hukum pidana itu kita juga melihat ada penyakit gitu. Kayak misalnya kita juga bisa melihat penyakit. Orang ini cenderung nggak melakukan kekerasan gitu. Makanya kalau di hukum pidana itu Kak Sil, itu ada yang dinamakan dengan yang namanya residivis. Nah, residivis ini biasanya orang yang cenderung melakukan tindak pidana yang sama gitu. Jadi biasanya kalau orang udah melakukan kekerasan ini, dia memang cenderung nantinya walaupun dia sudah dihukum, dia pasti melakukan perbuatan ini lagi. Kembali ya? Ya, sama dengan tindak pidana lainnya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Hadi. Nah, kita lanjut ke kuis berikutnya. Penjelasan cukup menarik karena lagi hangat-hangatnya ya berita tentang KDRT. Nah, kita lanjut. Silakan Pak Hadi. Oke. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Oke, bagaimana pemahaman? Karena ini lagi hangat-hangatnya juga ya pelecehan Penonton seksual. semangat kayaknya. Iya. Nah, dari segi hukum saat ini pelecehan seksual seperti apa, Pak Hardi?
Mungkin dimulai dari Pak Hari dulu, mungkin Oke. bisa dari Pak Abbas dan Pak Beni. Nah, pelecehan seksual mungkin hampir ini ya, samalah dengan yang tadi saya sampaikan di permasalahan KDRT, Kasil. Jadi gini, pelecehan seksual ini kan kita bahas nih masalah kriminologinya lagi gitu. Sebab-sebab seorang melakukan kejahatan atau viktimologi, faktor dari korban. Nah, jadi gini, kalau pelecehan seksual ini kan cenderung dilakukan oleh laki-laki ya, Ya. terhadap perempuan gitu ya. Kalau sekarang ya juga udah banyak yang kayak laki-laki kepada laki-laki. Itu namanya pencabulan, beda lagi kan. Iya, betul. Nah, kalau pelecehan ini itu antara laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki itu akan cenderung kan nanti melihat perempuannya nanti kan, si korban ini. Jadi peran korban ini penting. Seperti misalnya dia mungkin ada faktor dari dia yang mendorong seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan kejahatan kayak memakai baju yang minim. Ya. Ada Seperti faktor misalnya mengundang roknya, gitu ya? ya roknya mungkin minim. Atau sekarang juga kita lihat cara berpakaiannya, maaf ibu-ibu ya, sekarang kayaknya pakai celana pun juga udah banyak ngepas ya. Dulu itu ngepasnya itu kan di paha ya, sekarang di depan juga ngepas kayak gitu. Jadi ini yang bakal memancing para pelaku pelecehan seksual laki-laki untuk melakukan tindak pidana pelecehan tersebut. Gitu. Jadi menurut saya sendiri hukum pidana itu tidak bisa dilihat dari satu orang saja. Ada namanya azas kausalitas. Kausalitas. Nah, azas kausalitas ini sebab akibat. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Nah, kayak gitu. Jadi tindak pidana nantinya ke depannya kita akan melihat nanti ini pasti itu akan ada perubahan bahwa tidak hanya pelaku saja yang nanti bakalan dihukum. Yang si korban ini nanti juga Ada akan sanksinya berperan juga. Oke. gitu di situ. Akhirnya nanti apakah memang benar korban ini yang membuat akhirnya seorang pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut atau seperti apa gitu. Jadi akhirnya bisa jadi nanti hal ini menjadi pengurangan masa tahan atau apalah gitu, kayak misalnya akhirnya nanti si pelaku jadinya hukumannya tidak berat kayak gitu mungkin Bu Sil. Oke, berarti dicek ya sebab Dicek akibatnya semuanya, ya. ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga aja ya Bapak karena waktu kita tidak begitu panjang. Nah, boleh silakan Pak Abbas. Kasus yang lagi viral. Oh, kasusnya lagi viral. Oke, kalau dilihat sekarang kasusnya lagi viral, mungkin hangatnya dari hari ini kita tag ya, mungkin itu yang MK ya. Nah, kasus MK gimana pandangan dari para bapak-bapak pendekar sakti? Saya sebutnya pendekar sakti ya, Universitas Prodekok tentang kasus ini. Ya, baik. Jadi begini, Kak Sil, kita harus paham dulu sebenarnya apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan apa kewenangan Mahkamah Agung. Oke. Kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke. Itu Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Mahkamah Agung dia menguji di bawah undang-undang, apakah peraturan menteri atau peraturan presiden terhadap undang-undang itu sendiri. Oke. Itulah kewenangan dari dua peradilan ini. Nah, hari ini kita melihat ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusannya adalah sifatnya final dan wajib harus dijalankan. Betul. Gitu, dan wajib harus dijalankan. Artinya apa? Setelah putusan ini seluruh stakeholder Ya. yang berkaitan dengan pelaksana putusan ini dia harus tunduk dan patuh terhadap putusan hukum. Iya, karena kita negara Karena kita negara hukum, hukum. gitu ya. Oke. Gitu. Dia harus tunduk dan patuh. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Atau mencari apapun lah itu sifatnya gitu kan. Nah, artinya apa? Ini ada putusan ini. Putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final, Ya. konkret dan mengikat. Nah, jadi maka daripada itu seluruh stakeholder yang berkaitan dengan itu dia harus tunduk dan patuh. Kalaulah mengikuti. pejabat-pejabat ini yang tidak tunduk dan patuh terhadap hukum ini, lalu siapa yang patuh terhadap negeri ini? Betul, Pak. Ya. Lalu siapa yang patuh lagi? Karena kenapa?
negara ini negara hukum. Hukum itu tidak boleh dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nggak boleh. Hukum itu dia harus tegak lurus menjadi panglima tertinggi di negara ini. Dia tidak boleh membedakan apakah itu dia status sosialnya. Nggak boleh dibeda-bedakan. Maka di Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berkesamaan hukum dan pemerintahan. Oke. Nah, berarti dari case-case yang kita bahas di kuis ini itu lebih kurang itu memberitahu kepada teman-teman Ngopsus di rumah untuk menjadi mahasiswa hukum itu kita bisa punya keilmuan di hukum, tidak hanya di pidana, tidak hanya di perdata, dan juga tidak ada di hukum tata negara. Nah, untuk sesi terakhir Bapak Pendekar Sakti, nah untuk closing statement silakan boleh mungkin dari Pak Beni dulu, kemudian Pak Hardi, dan kemudian Pak Abbas. Silakan Pak Beni. Untuk kuliah di Fordekok itu kita bisa untuk menjadi praktisi, akademisi, maka dengan itu marilah kita kuliah di Fordekok, khususnya di prodi hukum. Oke. Oke, silakan Pak Hardi. Ya. Sebelah sini boleh, silakan. Oke. Teman-teman semua, silahkan. Oke, teman-teman semua, silahkan bergabung dengan prodi hukum Universitas Fordekok, karena di sini kuliah itu kita bikin semuanya menjadi kuliah yang menyenangkan, dan nantinya kita juga akan basicnya kita juga tidak hanya dengan hukum saja, tapi nanti kita juga punya nanti ekstranya kita punya life skill juga. Nanti kita juga bisa latih public speaking kalian, dan juga kita juga bisa latih nanti perform dari entrepreneur kalian semua gitu. Oke. Oke, last statement dari Pak Abbas, silakan. Baik. Para pemirsa yang ada dimanapun berada, hari ini apapun itu semuanya tergantung kepada hukum. Mau kita mau jadi apa, mau kita mau tindak tanduk apa, itu semua letaknya di hukum. Mari para pemirsa yang ada dimanapun berada, kami tunggu calon-calon generasi bangsa ini untuk mendaftarkan kuliah di Universitas Fordekok pada program studi hukum. Insya Allah kita akan cetak para generasi muda ini untuk menjadi praktisi, untuk menjadi akademisi yang nanti bisa bermanfaat baik itu di kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa kuliah di Fordekok pada prodi hukum. Oke. Oke, terima kasih untuk kedatangan ngobrol-ngobrolnya dengan para pendekar sakti Universitas Fordekok yang paham akan regulasi, kebijakan, dan hukum. Dan juga terima kasih kepada kru-kru hari ini yang wah, rame banget ya, satu RT kayaknya. Nah, teman-teman Ngopsus, mungkin ini dari ending kita berbicara tentang hukum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dari channel FDK Edutainment. Dan juga jangan lupa untuk sesatkan diri di prodi hukum. Salam!